Halo, Kumaha Damang. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut informasi utamanya. Angin puting beliung menerjang Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Rumah dan bangunan kantor desa rusak parah. Dihantam banjir, sebuah jembatan gantung di Desa Ciparai, Kabupaten Tasikmalaya terputus, 158 warga terisolir. 2 orang tewas saat sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di kota Tasikmalaya. Kami awali informasi hari ini dari Kabupaten Kuningan. Angin puting beliung menerjang permukiman penduduk di Desa Situsari, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan pada Jumat petang pekan lalu. Akibatnya bangunan kantor desa rusak parah dan sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Video amatir warga merekam detik-detik angin puting beliung menerjang permukiman warga di Desa Situsari, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Kencangnya tiupan angin disertai hujan membuat warga panik. Sejumlah warga juga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri karena takut tertimpa material rumah. Salah seorang warga mengaku berada di dalam rumah bersama keluarganya saat terjadi angin puting beliung. Mereka langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Rumah mereka rusak di bagian atap serta bagian dapur. Setengah genap. Setengah genap. Ya. Apa itu Bu, puting beliung? Iya. Yang rusak apa aja Bu? Dapur yang 2. Dapurnya rusak. Ya. Kalau di sini ada yang rusak siapa lagi, Bu? Genteng-genteng gitu rusak. Kenteng-kenteng lagi dengan dapur. Oh, dapur. Berarti kenteng-kentengnya pada roboh gitu Bu ya? Iya. Penerbangan nggak sih waktu itu, Bu? Hah? Waktu itu Ibu lihat nggak sih ada angin gitu? Lihat. Lihat. Iya. Gitu. Kencang atau gimana anginnya Bu? Anginnya kencang atau kayak gimana? Kenteng. Gitu. Muter. Bulat dia. Waktu itu Ibu lagi di dalam apa di luar, Bu? Lagi di dalam adan ibu. Oh, takut itu Ibu ya? Ya. Takut. Tapi keluarga selamat semua Bu? Selamat, alhamdulillah. Selain rumah warga, angin puting beliung juga merusak kantor desa di bagian atapnya hingga ambrol. Belasan rumah warga lainnya juga rusak dengan kondisi genteng yang berterbangan dan berjatuhan. Beruntung tidak ada korban jiwa saat terjangan puting beliung tersebut. Memang sudah terjadi bencana alam lah yang diakibatkan oleh puting beliung sekitar jam 6 kurang gitu ya, jam 18 kurang. Kalau terus menimpa yang lebih parah itu balai desa. Yang sebagian berarti rumah warga 11 titik, cuma ya dibilangnya apa, ringan, nggak terlalu berat. Yang paling berat itu balai desa, kantor balai desa itu yang paling berat itu ya, terutama ya alhamdulillah nggak sampai ada korban jiwa. Pihak Desa Situsari sudah melaporkan kejadian ini ke BPBD Kuningan untuk segera ditindaklanjuti. Warga berharap ada bantuan dari pihak terkait untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Ya, kita beralih ke Sumedang. Diguyur hujan terus-menerus selama sepekan. Jalan Raya Sumedang Garut di Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang ambles sepanjang 30 meter. Amblesnya jalan terjadi secara bertahap dengan kedalaman sekitar 30 cm. Jalan Provinsi Sumedang Garut ambles di kawasan Eba, Desa Cinangsi, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Retakan jalan yang ambles sepanjang 30 meter dengan lebar lebih dari 5 meter dan kedalaman 30 cm. Untuk menghindari jatuhnya korban, kepolisian memasang garis polisi hingga sepertiga badan jalan agar jalan yang ambles tidak dilintasi kendaraan. Amblesnya jalan terjadi secara bertahap sejak sepekan lalu. Intensitas hujan yang tinggi serta kondisi tanah yang labil dan banyak dilintasi kendaraan berat diduga menjadi penyebab jalan ambles.
Ada jalan yang amblas di tanjakan Eba kurang lebih 30 meter untuk lebar 5,5 meter dan kedalaman ada 30 cm. Ini merupakan bencana alam dan yang langkah-langkah yang kita lakukan bersama unsur Muspika dengan desa, kita yang pertama memberikan rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu peringatan jangan sampai kendaraan yang melintas di sini dalam keadaan cepat atau ngebut, dikhawatirkan timbul kecelakaan. Makanya kita pasang rambu-rambu lalu lintas ini untuk memberitahukan bahwa di lokasi ini memang jalannya amblas tadi. Kalau kejadiannya sendiri nih kapan Pak? Kemungkinan ini bertahap ya, karena memang awalnya juga kondisi sudah ini, cuma ketinggiannya nggak terlalu ya. Saya juga sering melintasi ke sini, ketinggian paling sekitar 5 cm gitu kan. Tapi lama-lama mungkin karena faktor cuaca dan kendaraan besar ya. Kendaraan besar kayak truk, kemudian bus, itu yang menimbulkan anjloknya itu. Ada berapa titik Pak kalau di lokasi ini Pak yang di Untuk titiknya yang rawan sebenarnya yang sebelah sana, yang tanjakan itu patah. Karena itu kenapa yang disebut rawan? Karena itu posisi jalannya nanjak. Udah nanjak, tanahnya patah. Sehingga kalau orang yang baru lewat ke sini dari luar kota, baru lewat ke sini itu nggak paham. Kemungkinan dia akan adaptasinya kurang. Ini akses mana? Pihak Forkopimkam sudah berkomunikasi dengan PUPR Provinsi Jawa Barat agar segera melakukan penanganan jalan yang ambles tersebut. Selain akses menuju Garut dan Tasik, jalan tersebut juga menjadi akses dari Sumedang ke Kabupaten Majalengka dan Kuningan. Warga diimbau berhati-hati saat melintas, terutama pada malam hari karena jalan tersebut sangat minim penerangan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Masih dari Kabupaten Sumedang, pohon besar berusia puluhan tahun tumbang dan menutupi akses Jalan Nasional Cadas Pangeran di Kabupaten Sumedang pada Sabtu siang pekan lalu. Tumbangnya pohon yang disertai longsor ini merupakan yang kedua kalinya terjadi dalam 3 hari terakhir. Pohon sopsi berukuran besar tumbang hingga menutupi nyaris seluruh badan jalan di Jalan Nasional Cadas Pangeran, kawasan Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca sedang cerah. Menggunakan gergaji mesin, petugas gabungan berupaya untuk memindahkan pohon yang diperkirakan berusia 40 tahun itu. Menurut Kepala Resor Pemangku Hutan Perhutani, tumbangnya pohon terjadi karena tidak kuatnya beban akar yang ada di tebing Cadas Pangeran. Beruntung, pohon yang tumbang dari ketinggian 20 meter itu tidak menimpa pengguna jalan di bawahnya. Kenakan evaluasi lokasi atau pohon-pohon yang rawan tumbang, Pak. Jadi kita sudah melakukan supaya diadakan pemangkasan, bukan ditebang tapi dipangkas agar beban pohon bisa berkurang, Pak. Kalau ini yang 2 kali tumbang ini gara-gara apa sih Pak? Untuk sementara yang ini dikarenakan lokasi pohon di atas bebatuan sehingga tidak dikarenakan tertimpa oleh akar-akar ke sana. Jadi ada penalu yang tumbuh seperti pohon-pohon seperti ini, akhirnya bebannya nggak kuat. Nah, akhirnya dikarenakan ada 2, yaitu tubuhnya di atas batuan, yang kedua tanahnya udah labil. Kalau usia pohon yang tumbang sendiri rata-rata berapa sih Pak? Ini udah tua, kira-kira antara 30-40 tahun. Akibat tumbangnya pohon, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan di kedua arah selama proses evakuasi berlangsung. Petugas memberlakukan sistem buka tutup jalur dari kedua arah secara bergantian. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Ya, jembatan gantung di Desa Ciparai, Kabupaten Tasikmalaya terputus akibat diterjang banjir mengakibatkan 58 kepala keluarga terisolir. Warga berharap segera dibangun jembatan yang lebih permanen karena jalur tersebut sangat penting untuk kegiatan pertanian dan ekonomi warga. Itu kapal
Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Ciamis menyebabkan putusnya jembatan gantung di Desa Ciparai. Putusnya satu-satunya jembatan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat itu membuat 58 kepala keluarga terisolir. Warga berharap ada perbaikan dan pembangunan jembatan baru sehingga aktivitas warga tidak terganggu. Dengan putusnya jembatan, maka kegiatan ekonomi pertanian bahkan pendidikan menjadi terganggu. Saya Pak, kalau menurut saya sebagai kepala dusun di sini, Oh, kepala dusun di sini. Rumah Bapak di seberang atau di sini? di sebelah sana Di Pak. sebelah sana. Tadi lewat jembatan kayak gini nggak takut, Pak? Ya takut sih takut Pak, habis gimana lagi? Nggak ada lagi akses Pak. Oh gitu ya. Ini emang jembatan satu-satunya, Pak? Satu-satunya Pak. Ada berapa warga Bapak di sana, Pak? Warga di sini teh kalau kakak 58, kalau jumlah jiwa 152. 52. Ini kegiatannya apa aja yang lewat sini, Pak? Banyak sekali Pak. Kaji ada masyarakat yang bertani. Kedua ada masyarakat yang pedagang. Dan juga ada juga yang buruh, terus anak sekolah dan lain sebagainya lah. Pokoknya banyak. Selain memutuskan jembatan, banjir juga sempat merendam puluhan rumah warga. Banjir kembali surut seiring dengan surutnya banjir Sungai Ciseul. Sebelumnya, hujan deras di wilayah Ciamis memicu terjadinya banjir di daerah Ciparai, Kecamatan Cidolok. Air Sungai Ciseul yang meluap merendam puluhan rumah warga. Banjir juga memutuskan sebuah jembatan gantung. Berdampak pada 158 jiwa yang tinggal di seberang jembatan menjadi terisolir. Karena jembatan yang putus merupakan satu-satunya akses keluar kampung. Di Desa Ciparai ada 3 dusun yang terdampak banjir akibat luapan dari Sungai Ciseul. Ada beberapa rumah yang terendam di Ciparai, ada sekitar 95 rumah, kemudian di Pabuaran itu ada sekitar 10 rumah. Tapi tidak sampai ada korban jiwa atau seperti apa? Untuk korban jiwa tidak ada. Kemudian akibat dari banjir tersebut ada jembatan yang ambruk, jembatan gantung, di mana di sana ada 2 RT sekitar 158 jiwa, 54 kakak itu terisolir. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah memberikan bantuan logistik bagi warga yang terisolir karena kesulitan untuk keluar kampung. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis.